Assalamualaikum teman-teman. Tetap bersemangat ya meskipun belajar di rumah. Materi kali ini tetap tetap kita tema 8 subtema 1 mengenai IPA. Di buku kalian 5H bisa buka halaman 15. Di situ menjelaskan tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan yang kedua menjelaskan terjadinya siklus air. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Dan yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Manfaat air yang berikutnya, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Terjadinya siklus air. Tahapan siklus air yang pertama yaitu penguapan atau evaporasi. Dan yang kedua pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga hujan, presipitasi. Ayo perhatikan penjelasan siklus air berikut. Yang pertama yaitu evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Kemudian, uap air menuju atmosfer. Dan uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Disebut kondensasi. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak air, banyak titik-titik air, dan akhirnya saling bergesekan. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk air atau salju. Peristiwa ini disebut presipitasi. Lalu aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Siklus air ini terus-menerus dan kembali lagi ke tahap selanjutnya yaitu evaporasi. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di dataran, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu ke hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air.
aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak, sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Berikut contoh pemanfaatan sungai sebagai berikut. Yang pertama yaitu sarana transportasi air. Kedua, pengairan sawah. Dan yang ketiga, media tambak ikan dan udang. Dan seperti biasa, di akhir video ini Ustadz selalu memberi kejutan, yaitu tugas. Kalian kerjakan halaman 16-16 ya. Sekian materi dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.